Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Ali Imran ayat 198. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinilladzi, la di sini ada hukum tajwid namanya mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat saja. Lakinilladzi, Allah. Ada hukum alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena jika ada lam tasydid, sebetulnya lam ini terdiri dari 2 lam, lam sukun dan lam fathah. Jadi ini huruf syamsiyahnya lam juga. Cara bacanya dimasukkan atau diidghamkan. Lakinilladzi, dzi mad tabi'i karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Cara bacanya, zal yang berbaris kasrah kita panjangkan 2 harokat saja. Lakinilladzina taqaw. Di sini setelah nun ada alif. Alifnya ini sebetulnya adalah hamzah wasol. Hamzah wasol ini jika di tengah tidak dibaca, kalau kita mulai baca dari sini baru dibaca. Nah, tadi di tengah ya, nat. Jadi ini nggak usah dibaca ya. Jadi nunnya jangan dipanjangin karena ini bukan huruf mad. Lakinilladzina taqaw. Berikutnya ada harfulin atau huruf lin. Karena ada waw sukun yang didahului baris fathah. Cara membacanya dilembutkan atau dilunakan. Ittaqaw rabbahum ya. Ra-nya ini dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya ini berbaris di atas. Cara membacanya ditebalkan, pangkal lidah angkat ya, ra. Dan masuk ke ba kita tekan di bibir, jangan sampai ada suara masuk hidungnya. Rabbahum, hum. Lalu berikutnya di sini ada idhar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu lam hurufnya. Maka cara baca mim sukun ini dibunyikan dengan idhar atau jelas bunyi M-nya. Rabbahum lahum, hum. Ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu hurufnya jim. Maka cara baca mim sukun ini dibunyikan dengan jelas bunyi M-nya ya, tidak ditahan. Lahum jannah. Nunnya gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi N-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung. Jannah, na mad tabi'i karena ada fathah panjang pada huruf nun. Cara bacanya dipanjangkan nunnya 2 harokat. Jannatul. Berikutnya ada ikhfa aqrab karena ada tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya, tanwinnya ini disamarkan ke ta. Jannatul disertai dengungan suara masuk hidung. Tapi dengungnya sedikit saja ya karena ta ini makhrajnya masih dekat dengan nun. Jannatul taj. Kemudian ada qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yaitu jim yang sukunnya asli dan ada di tengah bacaan kita. Cara membacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Jannatul tajri. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq karena ra-nya ini berbaris di bawah kasrah. Cara membacanya tipis, pangkal lidah datar, ringan.
Tajri, ri mad tabi'i, karena ada ya sukun yang didahului baris kasroh. Cara membacanya dipanjangkan ro-nya 2 harokat. Tajri min. Berikutnya di sini ada ikhfa aqrab, karena ada nun sukun yang ketemu dengan huruf ta. Maka cara bacanya, nun sukun ini dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju huruf ta, disertai dengung. Ya, jadi ini tidak banyak dengungnya, ya, sedikit saja. Min tahtihal. Tahtiha jika berhenti hukumnya mad tabi'i, karena ada alif yang didahului fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Namun dibaca panjang 2 harokatnya hanya ketika berhenti saja. Sedangkan jika meneruskan bacaan, hanya ini pendek, mad tabi'inya gugur. Kenapa? Karena ada 2 huruf sukun bertemu, huruf mad dan huruf lam sukun. Maka terlepaslah huruf sukun yang pertama. Jadi jika wasol haknya pendek, tahtihal, namanya takholus bil hadfi. Kemudian alif lamnya namanya alif lam qamariyah. Karena alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam sukun ini dibaca dengan idhar atau jelas. Min tahtihal anharu. An, ada idhar halqi karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf tenggorokan yaitu ha. Maka cara baca nun sukunnya dibunyikan dengan jelas, bunyi n-nya ya, tidak ditahan. Anharu. Ha mad asli atau mad tabi'i, karena ada baris fathah tegak di atas huruf ha. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Al-anharu. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya ini berbaris dhammah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Anharu kha. Kha mad tabi'i, karena ada baris fathah tegak di atas huruf kha. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Khalidi. Di juga mad tabi'i karena ada ya sukun yang didahului baris kasroh. Cara bacanya panjang dalnya 2 harokat. Khalidina fi. Fi juga mad tabi'i karena ada ya sukun yang didahului baris kasroh. Cara bacanya panjang fi-nya 2 harokat. Fiha. Ha juga sama mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Cara bacanya dipanjangkan haknya 2 harokat. Fiha. Oke, kita tadi sampai sini, kita lanjut. Nuzulam. Berikutnya ada idgham bi gunnah. Karena ada tanwin fathah bertemu dengan huruf mim, maka tanwin fathahnya ini dileburkan atau dimasukkan ke mim disertai dengungan. Jadi ini bunyinya nuzulam, sambil tahan bunyi M-nya. Nuzulam min. Berikutnya ada idhar halqi. Karena ada nun sukun ketemu dengan huruf halqi, huruf tenggorokan yaitu ain. Maka cara baca nun sukunnya dibunyikan dengan jelas N. Min ain. Berikutnya di sini ada ikhfa aqrab karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf dal. Maka nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap ke dal disertai dengung. Tapi ini mah dengungnya sedikit saja karena dal ini makhrajnya masih dekat dengan nun. Min indillah. Lam jalalah dibaca secara tarqiq karena huruf sebelumnya berbaris kasroh. Cara membacanya ditipiskan, pangkal lidah datar bunyinya lah, ringan. Min indillah. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak perlu dibaca. La mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya fathah panjang pada huruf lam, sedangkan huruf yang disukunkannya ha.
Jadi jika berhenti, lam ini boleh dipanjangkan 2, 4, atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Min indillah. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, yang artinya berhenti lebih utama. Wa ma matobi'i, karena ada alif yang didahului fathah, maka cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Wa berikutnya ada ikhfa aqrab, karena ada nun sukun yang ketemu dengan huruf dal, maka nun sukun ini dibunyikan samar-samar, siap-siap ke dal disertai dengung. Dengungnya sedikit karena dal ini makhrajnya masih dekat dengan nun. Indallah. Lam pada lafaz Allah dibaca secara tafkhim. Karena apa? Karena huruf sebelumnya yang dal barisnya fathah, maka bunyinya Allah, tebal. Wa ma indallah. Alif lam namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam ini tidak perlu dibaca, diidghamkan langsung ke lam berikutnya. Wa ma indallah. Allah mad asli atau mad tabi'i, karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam, maka cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Wa ma indallahi khair. Ada harfulin atau huruf lin, karena ada ya sukun yang didahului baris fathah. Cara bacanya cukup dilembutkan atau dilunakan. Khairul. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim, karena ra-nya ini berbaris dhammah tanwin, barisnya di atas ya. Maka bacanya ditebalkan, pangkal lidah naikkan, ru. Khairul lil. Kemudian di sini ada idgham bila gunnah, karena ada tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf lam. Maka tanwin dhammah dileburkan ke lam. Khairul, tanpa dengung, jadi jangan ditahan. Khairul lil. Kemudian ada alif lam qamariyah, karena ada alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam sukun dibaca jelas. Mana alifnya atau hamzah wasalnya? Di sini ada hamzah yang dibuang karena kemasukan lam berharokat kasrah atau lam jar. Lil ab. Berikutnya ada qalqalah sugro, karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Abrar. Ra pertama ini dibaca secara tafkhim karena ra-nya ini berbaris fathah. Cara bacanya ditebalkan. Rar. Ada mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i ketemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya alif yang didahului fathah. Huruf yang disukunkannya ra. Jadi jika berhenti, ra-nya ini dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Abrar. Kemudian ra-nya kalau berhenti disukunkan dan dibaca secara tafkhim. Kenapa? Karena ra-nya disukunkan, huruf sebelumnya fathah. Jadi bacanya tebal. Abrar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Pertanyaan untuk hari ini,
sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.